Kita berdoa sebelum firman. Bapa surga, membuka hati kami dan menyuburkannya sebagai tempat untuk firman-Mu tumbuh. Dan biarlah tubuh kami menjadi alat-Mu untuk memberitakan kebaikan-kebaikan dan kebenaran-Mu. Dan kami semua dengan segenap tenaga, segenap waktu, kami menjadi saksi-saksi-Mu di bumi ini. Saudara kami yang sakit, saudara kami yang lemah, kuatkan terus Tuhan. Mereka yang sudah tawar hati, kembalikan kepada gembala mereka di tempat mereka masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Yesus Kristus batu penjuru. Ini terambil dari Mazmur 118 ayat 22. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Dalam pembangunan Bait Allah pada zaman Raja Salomo, batu penjuru adalah batu yang sangat menentukan di dalam pembangunan Bait Allah. Dan tidak ada satu batu pun yang dapat menggantikannya kedudukan batu itu. Tuhan Yesus di hadapan orang-orang Farisi mengungkapkan dirinya sebagai batu penjuru. Kisah Rasul 4 ayat 11. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun kamu telah menjadi batu penjuru. Dalam 1 Petrus 2 ayat 7, karena itu bagi kamu yang percaya, ya mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi menjadi sandungan bagi mereka yang tidak percaya. Nah, saudara-saudara, apa yang perlu kita sampaikan dalam renungan ini? Yang pertama, Yesus Kristus batu penjuru karena menentukan keselamatan kita. Allah menentukan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, yaitu juru selamat. Kisah Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Yesus mengungkapkan dirinya sebagai juru selamat. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa Yesus Kristus sebagai batu penjuru karena menentukan hidup kita. Yesus sumber kehidupan kita. Yohanes 1 ayat 4, dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Jadi karena Kristus kita hidup dan terang itu adalah Yesus. Selanjutnya, dalam Dia kita temukan hidup kekal. Yohanes 10 ayat 28, dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Demikian kata Yesus. A'taitul hayatal abadiyata wala tahlikuha abada wala ahadun yahtifu minni. Jadi tidak ada satu orang pun yang mengambil mereka dari tanganku. Dalam Dia kita temukan hidup yang berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bersyukur kalau ada orang yang menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, dia pasti berkelimpahan. Yang ketiga, Yesus Kristus batu penjuru karena Ia menentukan rezeki kita. Rezeki kita dapatkan jika kita mengutamakan Tuhan. Matius 6 ayat 33,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan ditambahkan. Tetapi utamakan dulu mencari Bapa Surgawi, Yesus namanya. Selanjutnya rezeki kita dapatkan jikalau kita memenuhi hukum memberi. Hukum ngei wong. Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi hukum ini adalah hukum yang berkelimpahan. Kasih, maka kamu akan dikasih. Selanjutnya, rezeki kita dapatkan jika kita memenuhi hukum ora et labora, berdoa dan bekerja. Matius 7 ayat 7, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah pintu maka akan dibukakan bagimu. Nah, inilah saudara-saudara yang menyebabkan begitu teguhnya saya membawa Kristus. Walaupun ada orang yang mengatakan, dan ya termasuk itu channel-channel mereka membuat fitnahan-fitnahan dan menceritakan hal-hal yang tidak benar kepada Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin Ibrahim menjadi tokoh yang menggoncangkan orang-orang yang beragama sama dengan saya itu, dan mereka semua tahu bagaimana keberanian saya untuk ngomong, bahkan membuka borok keyakinan mereka yang salah itu, dan saya tidak pernah takut sedikit pun. Mereka bilang bahwa Saifuddin Ibrahim melarang orang masuk agama Kristen. Tunjukkan dong. Akhirnya banyak itu orang Kristen itu percaya dengan video editan mereka. Mereka mengedit, memotong-motong ayat-ayat ataupun ucapan-ucapan saya itu untuk disebarkan ke seluruh. Nah, memang begitulah mereka, suka membuat hoax, suka bohong, ya. Mereka membuat di channel-channelnya. Jadi video-video saya diputar balikan. Video omongan Ahok diputar balikan, akhirnya Ahok masuk 2,5 tahun. Apa bukan kejahatan itu? Ya memang fitnahan-fitnahan mereka itu luar biasa, saudara-saudara, kepada tokoh-tokoh Kristen, kepada orang-orang Kristen itu mereka senang sekali membuat berita hoax. Yang jelek diperbagus oleh mereka, yang bagus dijelek-jelekin. Saya tidak pernah takut untuk terus membicarakan firman Tuhan ini kepada siapapun di antara kita semua. Makanya di video-video saya ke depan ini, terutama untuk hari-hari ini, bulan Desember ini, saya akan terus berkhutbah tentang Natal. Dan sekarang Yesus Kristus adalah batu penjuru. Dia yang menentukan semuanya. Dia menjadi patokan dan mata saya tertuju kepada Yesus Kristus, juru selamat kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, bersyukur untuk segala kemurahan-Mu, dan biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kami, dan kami tetap menapa jalan ke depan bagi memuliakan nama Yesus Kristus. Tiada hari tanpa menginjil, tiada hari tanpa bersaksi, dan kami dimampukan terus agar semakin hari kami semakin disegarkan oleh firman ini. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Terima kasih.